Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah, NIM 859502631. Di sini saya akan melaksanakan tugas tutorial 2 dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di SD. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara bersama murid kelas 4 yang dimana kelas 4 di sekolah dasar sekolah SD Impres Berberu sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Zahwan Latifah, kelas 4 SD Impres Berberu. Yang pertama adalah bagaimana proses implementasi kurikulum merdeka yang kamu ketahui? Menurut saya kurikulum merdeka ini sangat bagus karena kami dapat mengembangkan kreativitas kami. Baik, yang kedua, adakah hambatan yang kamu alami pada proses implementasi kurikulum merdeka? Hambatan yang saya alami adalah pada saat kami melakukan proyek, beberapa siswa kurang kompak. Baik, dari hambatan yang kamu rasakan atau yang kamu alami, apa solusi yang kamu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Solusinya adalah saya akan mencoba mengatur kerjasama kelompok agar kelompok proyek kami dapat berjalan dengan baik. Jadi sudah ya untuk wawancara dari siswa kelas 4 SD Impres Berberu. Jadi itulah tadi wawancara yang saya lakukan kepada salah satu siswa. Demikian wawancara saya. Bagaimana proses implementasi kurikulum merdeka yang ingin dirasakan atau dilaksanakan di sekolah SD Impres Berberu ini, khususnya di kelas 4 yang dibahas. Kita boleh mengikuti memilih bahan ajar yang sesuai dengan tadi. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi. Lanjut ke tahap pelaksanaan. Bagaimana kita menciptakan kondisi kelas yang kondusif, aktif, terus tidak membosankan, pembelajaran berinisiatif, dan bagaimana membuat anak-anak merasa nyaman di kelas. Yang tahap keempat, penilaian. Terkait penilaian, kita bisa menggunakan berbagai macam penilaian, apakah itu video, program, presentasi, dan sebagainya. Kita mampu melakukan
supaya kebutuhan yang berbeda-beda itu bisa Jadi dari pembahasan tersebut ini, apakah ada solusi yang bisa diterapkan untuk meminimalisir atau mengatasi yang sejauh ini yang saya lakukan untuk mengatasi di awal pembelajaran itu saya melakukan yang namanya asesmen. Asesmen awal ini untuk mengetahui tingkat kompetensi tadi apa yang dibutuhkan. Setelah itu saya melanjutkan pembelajaran lebih komunikasi, entah baik konten, produk, dan sesuai minat dan bakat orang. Dari setiap materi yang saya berikan, konten yang saya kerjakan, prosesnya beragam tapi sesuai dengan minat kemampuan anak. Semuanya terpenuhi sebagai atas waktu yang disempatkan diberikan kepada saya tugas yang saya mungkin sampai di situ Bu kesempatan saya